Wow, thank you so much for being here. Terima kasih buat teman-teman semua yang hari ini sudah hadir dan juga buat teman-teman yang hari ini join online. Time is always the most precious asset. Jadi gua nggak akan pernah take for granted buat teman-teman semua yang sudah mengalokasikan waktunya buat hari ini yang datang ke sini dan juga yang join online buat belajar bareng gue tentang komunikasi. So this is the topic that's super interesting for me personally. Dan gue berharap ini juga bisa menjadi topik yang akan menarik buat teman-teman dan juga bermanfaat, baik di dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Now let me begin by explaining a bit about introduction. So jadi dimulai dengan gue tuh siapa sih? Karena mungkin beberapa teman-teman di sini nggak tahu gue sebelumnya. So just to give you some context about who I am, karena ini akan nge-shape gue tuh belajar komunikasi dari mana dan kira-kira konteks seperti apa yang akan gue bawain. So saat ini profesi gue adalah sebagai leadership trainer. Gue diundang perusahaan buat deliver training buat para manajer mereka supaya mereka berubah dari sandwich manager yang kejepit dari atas, bawah, dan kanan kiri dan mereka bisa jadi leader yang lebih solid. And of course, komunikasi adalah salah satu skill yang paling penting buat mereka. Jadi ini adalah pekerjaan gue sehari-hari untuk ngajar dan untuk sharing. Yang kedua, profesi gue saat ini adalah sebagai author dan content creator. Tahun lalu gue baru ngerilis sebuah buku judulnya Solid Skills, 5 skill yang merupakan fondasi kesuksesan karir di masa depan dunia kerja. Dan juga gue adalah seorang content creator. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngeliat gue di sosial media. So, gue ngupdate sosial media gue setiap hari untuk sharing practical tips, baik dalam bentuk infografis maupun dalam bentuk video-video pendek yang hopefully bisa membantu kalian untuk dapat tips praktikal menavigasi dunia kerja. And finally, also like something that I'm super proud of. I'm a supportive husband and dad. So I actually don't live in Indonesia. Gue saat ini tinggal di Singapura. And people wonder, kok ngapain gue tinggal di Singapura? Is it because of kabur aja dulu? No. Itu karena istri gue dapat pekerjaan di Singapura. Dan dia udah dapat pekerjaan itu dari sebelum kita bertunangan. And then at the time, we made an agreement bahwa, oke, setelah menikah pun, gue akan pindah ke Singapura untuk mendukung karir istri gue. Dan apalagi kerjaan gue kan lumayan fleksibel ya, jadi ketika gue perlu deliver session kayak gini ya gue terbang kemarin, dan nanti hari Kamis gue terbang balik lagi, but overall I live in Singapore. Dan tentu saja kemampuan komunikasi ini sangat membantu di dalam menavigasi hubungan rumah tangga, karena in every relationship we are talking about different people, dan di situ kita juga jadi bisa ngobrol tentang gimana cara kita nge-solve konflik. And I just became a dad 2 years ago, dan itu membantu juga, biarpun anak gue sekarang belum bisa ngomong, tapi itu sangat ngebantu untuk gue paham juga ketika nanti dia bisa ngomong, what should I say to him, and how should I listen to him, sehingga nanti pola komunikasinya bisa lebih sehat. And that's also why I'm so interested to teach about leadership and communication, karena ini bukan hanya skill yang kepake di dunia kerja, tapi juga akan kepake buat teman-teman di kehidupan kalian. Okay? And previously, I had a corporate experience. I started my career sebagai management consultant di McKinsey & Company sebelum pindah ke startup kerja di Traveloka and Gojek. So a lot of my examples itu akan datang dari organisasi-organisasi seperti ini, di mana komunikasi itu hal yang sangat dianjurkan. Dan gua sebagai orang Indonesia yang tidak terbiasa untuk berkomunikasi awalnya juga struggle. Karena semua yang tadi keren-keren gue sebutin di depan, it didn't happen on day one. What happened adalah di awal-awal gue sangat struggle dan sangat kesulitan di dunia kerja. Gue grow up dengan sebuah belief bahwa ketika lo tuh bekerja keras, maka lo akan sukses. Belajar yang keras nilai lo bakal bagus, lo bakal masuk sekolah idaman, lo bakal dapat kerjaan-kerjaan impian. That works to some extent. Dan ketika masuk ke dunia kerja, filosofi itu tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena di dunia kerja yang gak kalah penting itu bukan hanya sekedar skill mengerjakan sesuatu yang sifatnya hard skills, tapi juga soft skills. Dan kalau bisa gue spesifikin di sini, lebih tepatnya adalah komunikasi. Karena kita kerja sama banyak orang. At least kita yang di sini yang masih individual kontributor, kita bakal kerja sama manajer. Yang manajer bakal kerja sama peer-nya ke bawah dan juga ke atas. Yang kerjanya sales harus kerja dan ketemu juga sama customer-customernya. So always people skill. Dan gue mengalami kesulitan itu. Termasuk ketika gue pertama kali memanage tim, dan gue bingung, gue mesti gimana ya manage tim.
Gue kira gue udah cukup jago untuk manage tim, tapi seringkali ada komunikasi yang nggak bagus. Dan ketika gue nanya ke HR gue, jawabannya begini, Vic, sabar aja, biasanya orang itu butuh 5 tahun buat jadi manajer yang jago. Mana bisa lah nunggu 5 tahun, lama banget. Karena gue orang yang gak sabaran, gue decide bahwa kayak gue gak bisa deh untuk nunggu selama itu gitu. Enough is enough, karena gue sehari-hari merasa ter-challenge banget dengan kurangnya kemampuan komunikasi gue, something needs to change. Dan apa yang perlu berubah pada saat itu adalah, gue tuh perlu nge-treat kalau yang namanya komunikasi itu bagian dari pekerjaan gue sehari-hari. Gue sadar, kenapa gue punya problem di komunikasi, karena gue menghabiskan jauh lebih banyak waktu untuk fokus sama hal-hal yang sifatnya substansi dan gak menghabiskan waktu untuk berkomunikasi. Gue mengasumsikan orang-orang sekitar gue udah paham mau gue apa. Ketika gue ngomong sama tim sebelah, gue langsung aja minta mereka mengerjakan sesuatu, karena asumsi gue mereka udah dikasih tahu sama bos mereka harus ngerjain apa. Dan sama orang-orang terdekat, gue juga cenderung kayak, lah kan lo tahu gue, harusnya lo tahu gue maunya apa. Dan akhirnya gue sadar bahwa semakin besar impact kita atau pekerjaan kita perlu untuk kerja sama banyak orang. Dan tidak hanya di pekerjaan, di kehidupan pribadi juga seperti itu. Makanya komunikasi menjadi skill yang sangat penting buat kita pelajarin. Makanya sekarang setelah gue mengilhami hal tersebut, gue mengasah dan gue membagikan lesson-lessonnya, puji Tuhan sekarang gue bisa full time bekerja sebagai seorang trainer dan kerja bareng sama organisasi-organisasi keren ini. Kenapa? Karena even di organisasi yang seperti yang besar ini juga, mereka juga butuh pelatihan komunikasi dan leadership. Karena dunia ini selalu berkembang, selalu ada orang baru, apalagi sekarang ya, tiga tren yang paling sering terjadi adalah satu, gimana caranya kerja sama AI, gimana bisa lebih produktif lagi. We can talk about AI in different occasions, karena gue juga sangat suka dan ngulik AI. Yang kedua, gimana kerjanya lintas generasi, karena di tempat kerja itu ada yang boomer, Gen X, millennial, Gen Z, dan seringkali terjadi konflik di antara generasi ini. Dan yang terakhir, gimana caranya supaya kita itu bisa kerja dengan optimal secara cross function. Ketika kita kerja sama orang yang punya latar belakang berbeda dari kita. Nah dari situlah gue belajar dan juga sharing sama klien-klien gue gimana sih menavigasi hal-hal tersebut. Dan itu dia yang bakal gue share juga sama teman-teman hari ini. Dan tujuan hari ini adalah untuk ngebantu kalian lebih nyaman dalam berkomunikasi di dalam konteks pekerjaan, terutama during difficult conversations. Nah, nanti gue akan bahas contoh-contoh difficult conversations apa. Harapan gue di sini teman-teman lebih nyaman ketika harus ngomongin hal yang menurut kalian agak-agak tabu atau sensitif, tapi penting untuk dilakukan di pekerjaan. Nah, dari sini gue akan mengajak teman-teman semua untuk join Slido terlebih dahulu. Silahkan boleh dibuka, diangkat handphonenya dan boleh diklik link di sini. Oke, apakah sudah berhasil masuk? Yes. Yes, not this question yet. I'm going to ask you the first question. Karena di sini gue penasaran banget teman-teman di sini tuh saat ini kerjaannya apa atau profesinya apa atau kesibukannya apa. Karena ini public class, jadi hampir pasti akan luas banget demografi orang-orang yang join, akan ada yang pengusaha, karyawan, manajer, bahkan mungkin mahasiswa, anak SMA, ya kan? Bisa banget, jadi silahkan. Wow, thank you. Oke, HR, banker, freelancer, nice. Kita lihat ya ada siapa aja di ruangan ini. HR, product marketing, engineer, operations, auditor, unemployed, head of HR. Wow, banyak sekali. First year university student, keren. Streamers, nice. Business owner, college student, project manager, yes. Cool. Employee, wow. We get a very diverse group of people. Corporate dietitian, this is an interesting role. Wow. 39, thank you juga buat yang online, teman-teman online silahkan banget juga kalau mau ini. Software engineer, cheerleader for stakeholders.
Kita semua tuh cheerleader kalau kita kerja di kantor. Kita tujuannya adalah membantu untuk membuat suasana lebih menyenangkan. Oke. Cool. Thank you. Wow. All I can say di sini diverse banget teman-teman yang join, right? Thank you for letting me know who you are. Gua wish kita punya waktu buat bisa interaksi lebih dekat. And later on if you have questions, please ask me your questions. Nah, gua akan matiin dulu pollingnya sekarang. Dan ini akan menjadi alat buat teman-teman bertanya. So throughout the sessions nanti mungkin kalian akan punya pertanyaan. Kalian boleh nanya langsung dengan angkat tangan. Dan gue tuh biasanya nggak suka membatasi kapan Q&A dan kapan session. Anytime you think you have a question, just kayak, I think I have a question. Dan I'm happy to ngobrol sama kalian. Atau kalau kalian lebih nyaman untuk nanya lewat Slido, please do that. Especially juga buat teman-teman yang online, bisa banget ditanya di sini dan gue akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan kalian. Kalau nggak kejawab sekarang, mungkin kejawab di konten gue. So yeah, stay tune as well. Yes, so that's about it. Dan gue harap sesi ini bisa bakal jadi sesi yang interaktif and it's going to be fruitful for you. Oke, the next thing I'm going to share, this is the link to the feedback form. Bukan karena gue minta feedback sekarang, tapi gue mindful karena mungkin di sini nanti ada teman-teman yang harus cabut duluan, atau teman-teman online yang mungkin nanti ada kendala internet. Ini tolong di-scan, karena dengan kalian nge-scan ini dan nanti masukin alamat email kalian, gue bisa kirim slide-nya, if you want a slide. Kalau kalian nggak mau di slide, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak butuh slide-nya tapi mau ngisi juga boleh. Right? Karena feedback is always good for me to improve and make it better for you for next workshops, if we have any. Ya, itu juga menentukan apakah next-nya kita akan ada next workshop. Oke? So that's about me and also the context of this event. Event gue itu pastinya nggak akan cuma sekedar gue yang ngomong, tapi gue berharap juga teman-teman di sini akan ada interaksi. Jadi di sini gue akan membuat activity di mana kalian akan berpasang-pasangan. Nah, apa yang akan dilakukan secara berpasang-pasangan? Kalian akan cerita sama pasangan kalian. Des, apa sih yang bikin kalian datang ke workshop ini? Oke? Jadi silahkan sekarang kalian bisa berpasang-pasangan dulu dengan teman yang ada di sebelahnya. Tapi kalau di sebelahnya itu adalah teman kalian datang ke sini, dan jangan sama orang itu. Jangan mager ya. Karena ini justru tujuannya adalah public workshop kayak gini, kalian bisa dapat kenalan orang baru. Karena kalian nggak akan pernah tahu kalian duduk sebelah sama siapa. Maybe it's your future boss, future employee, future partner, future life partner, future business partner, you don't know. Ya, jadi silahkan kalian bisa berpasang-pasangan dan bisa mulai menanyakan pertanyaan ini. Supaya lebih gampang, karena gue expect kalian bukan cuma ngomong sama satu orang. KPI kalian adalah untuk ngomong sama setidaknya 5 orang. Karena gue yakin dengan background kayak tadi, ini pasti orang-orangnya tuh beda-beda. Tujuannya kenapa datang ke sini. Jadi kalian semua berdiri, silakan berdiri, ya. Kalian semua silakan berdiri, dan setelah selesai kalian ngomong sama satu orang, kalian cari orang lain. Gimana caranya kalian tahu orang lain udah bisa diajak ngomong? Begitu kalian berdua udah selesai ngomongnya, kalian angkat tangan. Gitu. Jadi gue kasih contoh ya, Meti, boleh maju? Oke, silakan. Jadi gue akan cerita, Meti, kenapa lo datang ke acara ini? Datang ke acara ini karena mau belajar lebih lagi soal komunikasi. Oke. Kalau gue datang ke acara ini supaya gue bisa sharing skill komunikasi yang selama ini gue share cuma ke klien corporate gue buat teman-teman di sini. Oke. Thank you. Udah, langsung kita angkat tangan dan kita ganti pasangan. Kayak gitu. Jadi just a quick one. Kalau nanti kalian ternyata get into an interesting conversation, kalian bisa continue nanti. Not now. Atau kalau ternyata oke, communication-nya adalah kalian ngobrol, ya udah gue melipir aja. Oke, is that clear? Gue akan kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. So you get a chance to meet as many people as possible. Minimum 5 people ya. Jadi jangan mager di sini. Oke? Let's start dari sekarang. Let's go.
Gue melihat ada orang-orang mager di sini. Kalau udah selesai satu kalimat, then you swap. Make a move, make a move. Ayo jangan mager, jangan mager. Ayo geser, geser, jangan mager, jangan mager. Angkat tangan biar gue bisa bantu matchmaking juga dari sini. Ada, ayo ketemu di tengah. Tiga menit lagi. Ada tuh di atas. Siapa lagi yang belum? Siapa yang udah bisa ngobrol lagi? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo jangan mager. Yes, ada di bawah. Dua menit lagi. Ada satu orang di sini. Satu menit terakhir. Ini orang terakhir yang akan kalian ajak ngomong. So go find your last person. Satu orang terakhir. Oke, kalau udah selesai sama orang yang ini silakan duduk. Nggak harus duduk di bangkunya lagi, tapi duduk di mana aja. Oke, dan silakan kalau udah duduk, kalau udah selesai sama orang terakhir duduk. Silakan duduk. Unless kalian mau ini adalah workshopnya, gue usah ngomong apa-apa. Oke, silakan duduk. Kalau mau jadi duduk di tempat baru silakan. Oke. Gue pengen mengundang 3 orang buat maju ke depan untuk sharing.
Ya, apa alasan kalian datang ke workshop ini? 3 orang, siapa? Ada yang mau nggak? 3 orang. Wow, ya udah 1, 2, 3. Ya, silakan maju. Masnya, mbaknya, masnya, siapa? Silahkan maju ke sini, kita bisa nin mic-nya. Siap. Yes. Boleh mulai. Iya, silakan. Perkenalkan nama saya ini, saya datang ke sini buat apa gitu. Oke, selamat malam semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Ruby. Saya datang ke sini karena suka banget sama kontennya Mas Vikario, terus juga Thank you. Thank you. dan saya ingin belajar banyak sih untuk apalagi speaking, communication, terus terkait leadership. Karena ini menunjang juga profesional saya sebagai warehouse manager di salah satu pabrik kosmetik di Bogor. Jadi saya dari Bogor langsung OTW sini. Wow. Keren, keren, keren. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman. Stay dulu di situ ya. Halo semuanya, Halo. selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya datang ke sini karena mau improve my skill of communication. Karena sometimes terasa kayak susah untuk kayak komunikasi sama orang baru. Dan challenge myself juga. Karena kakak tadi bilang, siapa yang mau angkat tangan maju ke depan. So, Wow, I'm keren, here. keren. Oke, thank you. Thank you. Oke, terima kasih. Nama saya Pawas. Kebetulan aku datang ke situ sebenarnya karena aku sebelumnya udah pernah baca bukunya Mas Vikario tentang solid skill yang dimana di bukunya tuh Anda banyak bilang kalau most of their materi itu diambil dari workshopnya. Jadi ya aku kebetulan kepo Wow. aja sih, jadi oke. Oke. It's time to go. Let's coming here, and then ternyata gue juga ketemu Mbak Meti yang kemarin gue ketemu waktu book launching itu sih. Kemudian juga benar sih, gue setuju kayak kadang-kadang kita should do more talking lah in our working space gitu dibanding kerja dong. Jadi ya here I need to learn about it as well. Oke. Thank you. Thank you. Actually, gue punya beberapa buku yang mau gue bagiin. Jadi kalian bertiga akan dapat buku ini. Yes. Kalau ada yang udah dapat bukunya, lo boleh pegang buat diri lo sendiri atau lo mau ngasih ke orang lain yang menurut lo akan mendapatkan manfaatnya. Ya, so hopefully ini bisa menjadi ini juga. Thank you banget kalian, semua action takers, keren ya. Ya nggak sih? Dari Bogor, dari yang kayak pengen belajar speak up, langsung speak up. This is the best way by the way, untuk langsung speak up. Thank you so much. Terus juga yang kayak secara konsisten udah datang sebelumnya, thank you banget. Really means a lot, ya. Thank you, thank you. Silakan, boleh dulu kembali. Yes, bukan berarti setiap angkat tangan langsung dapat buku ya. Jangan pamrih kalian. Angkat tanganlah karena menurut kalian itu akan ngebantu kalian. Because that's the goal. The goal is to help you to learn. Kalau misalnya memang dengan itu akan membantu, please. Karena tadi gue suka banget ya, kayak memang kalau challenge adalah komunikasi ya, datang ke depan dan ngomong. Karena cara belajar komunikasi bukan hanya sekedar dengerin gue ngomong, tapi to actually speak. Ya, although nanti gue akan share bahwa komunikasi is not just speaking. Communication is wider than that, dan gue excited banget untuk sharing itu sama kalian. Oke? So, tadi ketika teman-teman ngobrol, do you see like people with different motives and different reasons? And that's exactly the essence of that exercise. Gue harap tadi teman-teman dapat kesempatan untuk bisa mendengar dari perspektif orang lain. Dan karena di sini banyak orang baru, you didn't have any baggage atau tidak punya judgment terhadap orang tersebut. Right. Ini adalah salah satu komponen komunikasi yang menurut gue jarang dibahas. Yaitu adalah kita mulai dengan mendengarkan. Mendengarkan, tidak menghakimi, karena kalau begitu kita menghakimi, kita tidak bisa love them. Gue tahu love itu mungkin kata yang sangat besar ya, cinta gitu. And in this case kita nggak ngomong dalam konteksnya romantic. Kita ngomong di dalam konteks kita itu bisa menerima dan menghargai orang lain. And interestingly, gue baru banget kemarin belajar tentang sebuah research. Jadi ada sebuah research yang dilakukan di dalam sebuah universitas. Di dalam universitas, kalau teman-teman balik lagi ke masa kuliah dulu, kan ada orang-orang yang termasuk geng orang-orang populer dan orang-orang yang tidak populer. Ada orang-orang yang disukai dan ada orang-orang yang tidak disukai. Riset itu melihat kenapa sih ada orang-orang yang bisa lebih disukai daripada orang lain. Tahu nggak kenapa alasannya? Ternyata, kenapa? You wanna answer? You wanna guess? Exactly. You know about that?
from Vanessa. Aduh, aku lupa, ada salah Yes. satu speaker juga. I also heard from her. Yeah, I Yes. love her. Yes, exactly. Jadi kayaknya kita punya reference yang sama. Jadi kita sama-sama, and I highly suggest you to follow her, namanya Vanessa Van Edwards. She's so good in communication, dan kayaknya kita refer ke research yang sama. Di mana orang yang disukai banyak orang adalah orang yang gampang suka sama orang. Not in the sense of naksir sana sini, tapi lebih kita tuh bisa melihat dan menghargai kebaikan yang ada di depan mata kita. So that's why if you wanna be like other people first. If you wanna be orang yang menarik, maka kalian perlu tertarik sama orang lain. So that's the beginning of it, right? Dan makanya kenapa dimulai dari ice breaking kita kayak tadi. And we should stop judging people. We should start understand them. Kenapa ya kira-kira mereka tuh punya alasan seperti itu dan kenapa mereka makes that kind of decisions. And this is the foundation of a great communication. Nggak dengan ngomong, tapi kita dengan paham dengan lawan bicara kita. Now, sekarang gue punya pertanyaan buat teman-teman di sini. Kenapa sih komunikasi itu adalah sebuah skill yang sangat esensial atau yang sangat penting di dunia kerja? Ada yang mau coba jawab? Yes, silakan. Ya, karena dengan komunikasi kita bisa menyampaikan ide kita dengan jelas dan terukur kepada rekan kerja. Oke. Yang pada kiranya akan membantu kita mencapai tujuan dengan efektif. Oke. Tadi bisa menyampaikan ide dengan jelas. Terus apa manfaatnya kalau kita bisa menyampaikan ide dengan jelas? Ya, satu pemahaman yang sama. Satu pemahaman yang sama. Ya. Nah, kalau kita gali lagi, kalau pemahamannya udah sama, terus manfaatnya apa? Manfaatnya jadi gampang dalam mengeksekusi semuanya dengan tepat waktu dan juga efisien begitu. Oke. Berarti kalau gue tangkap, dengan kita komunikasinya bagus, kita bisa mencapai hasil dengan efektif. Betul. Oke. Thank you. Ada lagi? Ya. Ya, Mas. Terima kasih. Halo Mas Fik. Halo. Akhirnya ketemu di sini. Ya, akhirnya ya. Saya Made. Ya, komunikasi. Aku merefleksikan apa yang aku jalani di perusahaan selama 10 tahun terakhir ya. Ya. Jadi pada akhirnya pekerjaan kita itu hanya berkomunikasi aja. Sebenarnya gitu. Karena kita skill worker kan. Kita bukan menanam cabai gitu atau artinya bukan pekerjaan teknis gitu. Ya. Menanam cabai aneh banget ya analogi gua. Tapi intinya itu. Mungkin di sini ada yang kerja nanam cabai kan? Aneh banget gua. Ya. Ya, intinya ketika kita jadi leader, ketika kita di corporate, pada akhirnya 95% bahkan 99% itu tentang komunikasi gitu. Ya. Entah itu kita presentasi kayak Mas Vicario atau ngobrol di email atau di WhatsApp atau apapun lah gitu ya. Pada akhirnya komunikasi dan sering sekali tidak semua mampu berkomunikasi dengan baik gitu. Dia mempunyai skills-nya, dia mempunyai gagasannya, tapi ketika komunikasinya nggak berhasil, itu nggak jadi apa-apa gitu. Ya. Itu hanya ada di kepala. Makanya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Mas Vicario bahwa komunikasi ini sangat esensial gitu dan kayaknya sampai kapanpun kita harus terus belajar mengenai hal ini gitu. Jadi thank you. Sip. Tadi kalau saya tangkap dari Pak Made berarti ini tuh sangat kepake di dunia kerja karena itu sebagian besar pekerjaan kita. Pada akhirnya itu. Oke. Terima kasih. Pak Made itu by the way head of HR dan IT. Dan dia udah berkarir cukup lama, jadi apa yang dia bilang ini mungkin udah gede banget sample size-nya. Jadi buat teman-teman yang juga kayak, wow, pengen dapat insight tentang dunia kerja, ini nggak cuma datang dari gue, karena gue tahu di sini juga ada orang-orang keren yang join yang bisa kasih insight. Ya, so it becomes also a very important skill, karena sebagian besar waktu kita dipakai buat berkomunikasi. Nambahin ke poinnya Pak Made, bahkan teman-teman di sini ada yang pakai AI, it's also a reflection about our communication skills. Gue bilang ke beberapa manajer-manajer yang gue train, gue bilang kayak gini, kalau misalnya dulu kita ngasih instruksi dan ternyata tim itu nggak jelas, kadang-kadang kita nyalahin, alah timnya nggak ngerti, timnya kurang pinter, timnya kurang oke gitu. Oke, mungkin kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau kita ngomong sama AI, ChatGPT, Claude atau Gemini, terus hasilnya jelek, prompt kita berarti yang kurang spesifik. Right? Kita nggak punya jalan lagi sekarang untuk sembunyi. Biarpun misalnya kita kasih prompt 1 kalimat, hasilnya sama panjangnya dengan kita ngasih prompt 10 kalimat, kita bisa lihat apakah jawabannya ngawur atau jawabannya sesuai. Dan itu tergantung dengan input yang kita kasih.
Jadi bahkan untuk pekerjaan di mana kita kasarnya nggak ngomong sama orang, kemampuan komunikasi itu makin penting. Ada lagi? Mungkin satu orang lagi yang mau mencoba menjawab kenapa sih ini skill yang penting? Ya. Menurut saya kenapa communication itu penting karena dengan komunikasi kan kita bisa influence orang, ya. lalu kita bisa connect juga dengan orang. Yes. Influence dan connect, boleh dijelasin nggak influence itu buat apa dan connect itu buat apa? Oke, sebagai leader pastinya kita perlu influence yang baik untuk tim, ya direction, delegation semua kan dengan komunikasi. Terus kalau connection ya kita sebagai human being ya, jadi bakal connection ya dengan communication. Yes. Oke. So first tadi influence, kita bisa mempengaruhi orang lain. Dan sadar nggak sadar sehari-hari kita tuh kita melakukan itu. Gitu. Nggak semua orang mengakui bahwa oh kerjaan gue itu suka mempengaruhi orang, yang nggak juga. Padahal sebenarnya kenyataannya iya gitu. Right? Kita pengen mempengaruhi orang lain dan apalagi sebagai leader itu skill yang sangat kepake. Apalagi these days itu nggak semua orang bisa langsung disuruh just because kita adalah seorang leader. Kita perlu ngomong dengan jelas, masuk akal, bisa diterima supaya tim itu mau melakukan. Connection is also a very important concept, di mana kita itu bisa menjalin hubungan sama orang lain. Karena seringkali pekerjaan itu sangat dipengaruhi kalau kita tuh sudah merasa nyaman dan punya trust sama orang. Nah nanti akan ada satu slide di mana gue menjelaskan gimana caranya kita itu bisa building trust dengan cepat. Oke, so essentially jawaban teman-teman semua tadi benar. Dan gue pengen menambahkan, dan ini juga gue terinspirasi sama Vanessa Van Edwards, tentang kenapa pentingnya kita punya komunikasi atau di tempat kerja. So, ini chart yang gue dapat dari dia, dan gue modify dalam konteksnya komunikasi. Chart awalnya ngomongin tentang karisma. Right. Karisma itu tapi lebih terdengar sebagai gimana kita jadi orang yang menarik. Which is a different context altogether. Yang di sini gue mau ngomongin adalah gimana caranya kita bisa sukses di dunia kerja. Banyak orang percaya bahwa selama kita melakukan pekerjaan yang terbaik, maka kita akan sukses. Yes, congratulations. Kalau itu tidak dibarengi dengan communicate effectively, yang terjadi adalah kalian menjadi hidden gem. You are your company's best secret. You are your industry's best kept secret. Kalian keren tapi nggak ada orang yang tahu kalian itu keren. Which happens to a lot of us. Especially kalau kita kerja di multinational companies, kita kerja sama bule-bule, kita suka lebih merasa diam karena kita dikondisikan buat diam. Bukannya mereka nyuruh kita diam, tapi kitanya yang kadang-kadang sungkan. Karena bahasa Inggris kita mungkin nggak bagus. Right? Itu yang sering terjadi di kanan bawah. Tapi bisa jadi juga selama karir kita, kenapa sih kita nggak, kalau kita udah doing great work, kenapa kita nggak lebih nyaman untuk kita berkomunikasi? Karena mungkin kita sering kali ketemu orang yang ada di kiri atas. Orang yang banyak ngomong, tapi kerjanya nggak ada. Real. Right? Itu adalah corporate politicians. Jadi yang di kantor yang jago bermain politik, tapi nggak ada hasilnya. Dan setiap kali gue ngomong sama orang-orang yang ada di kanan bawah, kenapa sih kalian nggak speak up aja? Ah, gue nggak mau speak up, karena kalau gue speak up, nanti gue kayak orang-orang yang tukang menjilat itu gitu. They think that the only way untuk menjadi orang yang communicate effectively adalah jadi yang kiri atas. Let me tell you the bad news. Kadang-kadang orang yang di kiri atas bayarannya lebih banyak daripada yang di kanan bawah. Dan itu juga trigger point gue untuk belajar komunikasi. Karena ada titik di karir gue, di mana gue ngerasa frustrasi, kecewa, terhianati, ketika ngelihat ada orang yang kerjanya lebih sedikit dari gue, kompetensinya sepertinya di bawah gue, tapi karirnya jauh lebih cemerlang, gajinya kayaknya sih lebih tinggi, dan selalu dapat peluang karir yang lebih bagus. Di sini ada nggak yang pernah ngerasain hal itu? Kalian ngangguk aja yang bisa lihat cuma gue kok. Yeah. That happened. That's why tujuan kita adalah menjadi yang kanan, atas. Gimana kita menjadi solid performer? Kita bisa balance antara communicate and doing a great work. Both. Nggak bisa lagi ditawar cuma salah satu. It has to be both. Tapi kalau kalian ada di kiri bawah,
which probably happens to some of us, kita tidak communicate effectively dan kita tidak doing great work, gue juga punya jawaban buat kalian. Dan kalian perlu mikir, sebenarnya gue ada di role yang tepat atau enggak. Kadang-kadang kita tuh dikotak-kotakan dan kita diberikan jalan, baik itu sama orang tua kita, sama idola kita, sama algoritma TikTok atau Instagram, kita tuh harus jadi orang yang seperti apa. Dan karena kita nggak menghabiskan waktu untuk mikir ke dalam, kita jadinya ngikutin aja direction mereka. Padahal itu nggak miss. Itu nggak match sama apa yang sebenarnya bagus buat kita. Gue baru dengerin podcast, kayaknya nggak apa-apa deh gue omongin. Kalian ada yang tahu buku Let Them Theory nggak? Mel Robbins. Gue tadi pagi banget sambil gue nge-gym, gue dengerin podcastnya Mel Robbins. Gitu. Mel Robbins cerita bahwa dulu di awal karir, dia itu adalah seorang lawyer. Dan dia bilang, aduh gue tuh ya dulu sebagai employee gue tuh parah banget. Gue kalau misalnya kerja itu gue pengen cepet-cepet selesai. Pokoknya kalau misalnya gue tuh kalau duduk sengaja gue tuh ngebelakangin belakang gue tembok supaya gue tuh gak ketahuan kalau gue gak kerja. Mel Robbins. The Great Mel Robbins yang bukunya udah laku 8 juta kopi. Probably the most successful not fiction author. Podcastnya super keren. Timnya dia 53 orang. Dia bilang kayak gitu. Ya kalau mismatch, karena dia bilang, gue tuh pengen banget jadi entrepreneur dan gue nggak membayangkan gue bakal stay di corporate job lama-lama. It's all mismatch. Begitu dia bisnis, jadi coach, jadi podcaster, luar biasa. Ya, so if you are on the left, it's time to think. Dan hopefully dari sini kalian jadi dapat pemikiran. Is it useful so far? Yes? Oke. Now, the next question, kalau kalian merasa, jadi sebelum gue lanjut, jadi agree ya, komunikasi important? Oke. Now, the next question is, how should I learn communication? Gue mulai dari mana kalau mau belajar komunikasi? If somebody ask you, gue pengen belajar komunikasi, gue mulai dari mana ya? Where would you start? Ada yang mau coba jawab? Ya. Apa? Depend with the people. Kalau lo sendiri bakal bilang apa? Oke, mungkin izin ya. Ya. Jadi bagaimana cara untuk mempelajari komunikasi itu ya. Tergantung orang itu seperti apa. Ya. Ada kalanya ada orang yang punya ide, ya. Tapi nggak tahu ngomongnya gimana. Biasanya cuman diem aja lah daripada konflik. Yes. Atau ada juga kayak dia nggak punya ide, tapi mungkin dia ingin cepat menyampaikan yang akhirnya orang nggak tahu dia mau ngomong apa. Oke. Gitu. Kalau misalkan itu 2 kasus ya, sebenarnya ada banyak kasus. Ya. Tapi saya ambil 2 kasus saja. Ya. Kalau misalkan dia ada ide tapi susah ngejawab, ya. Dia bisa pakai beberapa cara, bisa minta tolong ke teman buat ngomongin idenya. Ya. Atau ya nulis. Ya. Mungkin kalau di anime atau mungkin di drama gitu suka ada aja kayak coba tulis aja di papan biar gue baca gitu mau ngomong apa gitu. Atau kalau misalkan dia nggak punya ide tapi pengen ngomong, itu bisa kayak nanya teman, lu ada ide apa biar gue sampein. Gitu sih kalau dari saya. Terima kasih. Jadi tadi problemnya ada ide atau nggak ada ide? Iya nggak sih? Yang tadi lo bilang? Oke. Iya Pak. Oke. Mau boleh nanya dulu nggak? Apa? Biasanya dipanggil Kak atau Pak ya? Kak. Oh Kak. Iya. Gue paling suka banyak Kak. Ya. Oke. It's the most neutral way. And I usually call people Kak. Gitu. Kak. Unless otherwise. Oke. Unless dia bayi. Kalau bayi nggak mungkin gue panggil Kak. Oke. Yang mau gue highlight sebenarnya dari jawaban lo adalah bukan jawabannya, tapi the thought process. I really like this thought process. Karena ini meng-highlight sebuah skill yang paling penting yang namanya problem solving. When somebody asks you a question, the first thing that you need to verify adalah masalahnya apa. Tadi makanya gue suka banget lo ngelihat masalahnya orang ini ada ide tapi nggak bisa ngomong, apa nggak ada ide. Because it's two different solution. Dan gimana caranya memecahkan masalah itu akan berbeda di dalam konteks komunikasi. Oke. Assuming orang ini udah tahu, ya gue harus bisa berkomunikasi gitu. Dan apa yang akan lo saranin ke orang tersebut untuk lakukan? Ya. Ya. Dia tuh kepribadiannya kayak gimana? Ya. Misalkan, saya sebenarnya punya ide Pak, tapi boleh nggak kalau saya jelasin pelan-pelan dulu gitu? Atau kayak misal, boleh nggak kalau saya ke depan dulu bentar gitu? Bisa jadi ya, itu mungkin dia pemalu atau mungkin dia nggak yakin gitu. Coba aja tanya,
Pak kalau boleh tahu kalau misalkan kayak gini kayak gimana Pak? Gitu. Iya. Kalau misalkan ngebahas tentang project gitu ya, Iya. kita punya ide tapi takutnya ide kita nggak sesuai dengan project itu. Oke. Kita pastiin dulu. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak ada ide tapi pengen ngomong, Iya. tahan dulu. Oke. Gitu. Oke. Karena gimana ya? Kalau misalkan kita nggak ada ide tapi mau ngomong, takutnya dikiranya orang itu kayak omdo. Betul. Gitu. Betul. Jadi lebih baik belajar untuk menahan diri dulu. Ya. Kalau nggak bisa udah izin ke toilet dulu. Gitu Ya. aja sih. Oke. Atau itu menurut saya. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you. That's an interesting tip. Ya, kalau kita mau ngomong. Tapi sadar nggak? Pertanyaan gue bukan gimana caranya gue belajar ngomong. Tapi gimana caranya gue belajar komunikasi. And that's exactly the stereotype about communication. What people think about communication is public speaking. And a lot of people, a lot of my clients, ketika misalnya gue probe lebih jauh, mau belajar komunikasi. Kenapa mau belajar komunikasi? Ya gue tuh sebenarnya pengen belajar public speaking. Well, I'm a public speaker. I've been doing public speaking for 18 years. So I can tell that public speaking is not the only way to communicate. There's so much more ways to communicate yang bukan public speaking. Yes, gue setuju public speaking itu salah satu cara komunikasi. Tapi ada konteks spesifik yang akan sangat membedakan skill yang perlu kalian develop. Contohnya apa? Small group presentations. Dulu ketika gue jadi manajemen consultant, kerjaan gue bukan public speaking tapi small group presentations. Klien gue 3-4 orang, tapi mereka levelnya C-level, BOD, dan gue harus present sama mereka. It's completely different setup dibanding ketika 2 minggu yang lalu gue harus ngedeliver sesi di depan 300 orang. Beda banget skill setnya. Not even gue harus ada di atas panggung buat si small group presentation. But I need to make sure that semua yang gue present itu factually correct. Group discussions, itu beda lagi. Karena di dalam grup itu kita perlu memastikan ada keputusan yang akhirnya diambil. Rata-rata orang di situ posisinya agak lebih dinamis. One-on-one conversation, it's also a communication skill. Gimana kita nge-handle orang ketika orang itu baper, ketika orang itu defensif, ketika mereka nggak nyaman untuk sharing something, gimana kita bikin mereka open up. Atau yang terakhir, gimana kita melakukan written communication. It's completely different skill set. So my suggestion for you adalah kalau mau belajar komunikasi, clear dulu komunikasi apa yang mau dipelajari. Karena 5 skill ini, itu beda banget caranya. Gue penasaran, buat teman-teman yang ada di sini, anggaplah public speaking itu 1, small group presentation itu 2, group discussion itu 3, one-on-one conversation itu 4, written communication itu 5. Gue penasaran kalian itu angka berapa? Yang mana yang paling menurut kalian bakal paling game changer buat karir kalian? Sekarang gue mau nanya, siapa yang merasa nomor 1? Oke? Langsung angkatannya tinggi aja. 1, oke. 2. Oke? 3. Oke, 4. Wow. Oke, 5. Yes. Kalau gue bisa ngerankingin dari kasat mata gue, public speaking tadi itu paling bawah. Actually, less people here wants to study public speaking. Most of you wants to study one-on-one conversation, then group discussion. Right? Hari ini gue bisa bahas tentang one-on-one conversation. Because group discussion is a different ball game altogether. Dan gue professionally trained untuk bikin group discussion. I was hired to become a facilitator buat menengahi orang-orang yang lagi berkonflik. And as much as it sounds so agak psycho, tapi gue seneng banget melakukan pekerjaan itu. Jadi pekerjaan gue tuh kayak menengahi orang-orang berantem. It's so fun karena sebenarnya bisa ngebantu mereka untuk kolaborasi. So today we will focus more on one-on-one conversation. Karena even in that, usually for that kind of like training itu gue kayak bisa 1-2 hari sendiri karena banyak banget skill set yang bisa dibahas. So today I'm going to compress dan kita akan fokus di that skills. But regardless, next time kalian juga bisa decide gitu, kalian lu lagi pengennya mengembangkan skill di bagian yang mana. Oke. So now let's talk about the next thing. Oke? So today kita akan fokus ke one-on-one communication. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa gue merekomendasikan kita fokus di yang sini terlebih dahulu? Ada yang mau mencoba menjawab? Apalagi tadi yang banyak yang bilang one-on-one gitu. Yes. Ya, orang kalau
Menurut saya ya sebelum menemui banyak orang ya, berkomunikasi dengan banyak orang ya, coba dulu aja sama satu orang. Di situ apakah kita sudah berhasil untuk mempengaruhi atau mencapai apa yang kita tuju. Dari one on one itu kita baru bergrow 2, 3 orang, 5 orang, 10 orang. Yes. I think that's the start sih. Oke. Jadi itu buat testing. Ya nggak sih, buat test the idea. Oke, that's a good reason. Test the idea. And this is good, karena misalnya kebanyakan orang itu terlalu fokus gimana gue bisa mengconvince ratusan atau ribuan orang. Mulai dengan satu orang terlebih dahulu. That's a good POV. Ada lagi? Why? Boleh yang di situ dulu. Ya, kalau saya kenapa kok one on one, karena mungkin lebih sering dipakai ya. Lebih sering dipakai? Yes. Contohnya kayak mungkin interview atau nego gaji seperti itu kan. Iya. Yeah. Yes. Lah kalau masa nego gaji ber-30 kan? Emang lagi demo buruh ya kan? It's a different skill. Ya, terus lanjut. Mau lanjutin? Ya itu aja sih. Oke, siap. Frequency. What else? Ada lagi? Ya, silakan Pak Jat. Halo Pak, Kak Vicario. Iya, nggak apa-apa. Sebulan lalu akhir ketemu lagi. Yes. Oke, kalau saya mungkin dalam konteks corporate gitu ya atau kantor ya, biasanya kalau one on one itu justru yang paling sulit, dan ini sedang challenge saya saat ini juga gitu ya. Ya. Pertama terkait untuk menyampaikan konteks gitu, dan yang kedua adalah untuk tadi influencing gitu ya. Ya. Tapi memang dari semua itu yang paling challenging adalah paling intens sih kalau biasanya one on one. Ya. Kalau grup mungkin kita nervous, cuman intensity-nya nggak kayak one on one. Gitu sih. Thank you. Yes, difficult. Intensity. Cool. Ada yang mau nambahin lagi terakhir? In case ada yang punya POV berbeda, silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya untuk one on one ini challenging-nya adalah kita hanya bisa bersandar terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya maksudnya lean on terhadap diri sendiri. Kalau misalnya grup gitu atau banyak orang, mungkin ada satu orang yang nggak ngerti, ada orang lain yang akan bantu kita buat menjelaskan maksud kita gitu. Tapi kalau one on one, hadapan kita nggak ngerti, ya kita harus communicate itu gitu. Yes, thank you. Jadi kayak bener-bener rely on ourselves ya. Oke, good. Thank you. Dan itu exactly, I think most of that are the exact reason kenapa gue prioritasin ini gitu. Karena one on one is the place when you discuss difficult conversation. Gue udah sering banget berada di meeting yang one on one, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 100. Di meeting yang 1 to 100, very unlikely somebody will bring up a very difficult question. Jarang banget. Karena gue dulu pernah kerja untuk nge-organize town hall, dan kalau udah di town hall, orang nggak akan ada yang berani nanya secara langsung kalau mereka punya dissatisfaction. Kalaupun ada biasanya pakai Slido dan itu anon, terus kayak nanti banyak yang jempol gitu kan. Ya kalau udah kayak gitu, yang bisa menjawab dengan jawaban yang agak-agak lebih diffusif kan. Kayak, oh ya kayaknya hari ini kita belum bahas ini, oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. There is a way to dodge that, right? Tapi kalau kalian one on one, how ya nggak sih? Ditanya langsung gitu, misalnya kalian lagi ngomong sama atasan kalian gitu. Dan kalian menyatakan ketidakpuasan kalian dengan bayaran sekarang gitu ya. Seberapa sering mereka bisa menghindar dari topik itu gitu. Yeah, they have to talk about it, right? That's one. Number 2 adalah most of us avoid conflict. Jadi bayangin susah dan kita tidak terbiasa. Kenapa? Ya kita terbiasa harmoni, baik-baik, iyain aja, terus nanti di belakangnya diomongin. Atau nanti ada akun anon di mana jadinya memberikan ujaran-ujaran yang tidak mengenakan gitu. It's because we are not equipped to do this. Gua nggak ingat pernah diajarin tentang caranya untuk manage konflik di pendidikan yang formal. Right? But it's actually part of the day-to-day life. Dan terakhir, menurut gue ini, conflict management is the most underrated communication skills. Most underrated. How often do you learn about conflict management? Padahal ini yang beneran kepake. Di pekerjaan, dan here's the thing, apa itu konflik? Banyak orang mengira konflik itu artinya kita harus berantem. Enggak. It simply ada dua orang yang punya tujuan
atau sudut pandang yang berbeda dan perlu untuk menyatukan persepsi atau keselarasan mengenai langkah selanjutnya. Dan the chance kita punya konflik itu gede sekali sama orang lain. Baik sama pasangan, sama atasan, sama rekan kerja, sama orang-orang yang kita temuin. Ya, so it's super underrated. Dan tadi, ini tuh sering kejadiannya. Kecuali kita benar-benar hidup di Goa ya gitu. So that's why this is a very important skill to sharpen. And by the way, sebelum gue lanjut, again tadi karena mungkin ada beberapa yang baru datang di tengah-tengah, the QR code on the left adalah QR code untuk feedback session. Jadi nanti buat kalian yang mau dapetin slides untuk sesi ini, gue akan kirimin kalau kalian ngisi feedbacknya, so I know your email. Sebelah kanan, if you're interested to invite me, gue lihat tadi di sini banyak juga yang HR, kalau misalnya lagi cari trainer for your training for this year, you can find training-training gue ada apa aja di sebelah kanan. But if you're not looking for trainer, nggak usah di scan yang sebelah kanan, more important adalah di scan yang sebelah kiri, because I wanna hear your feedback. Okay? Now, let's talk about conflict management. Here's the thing. Untuk kita bisa mempelajari konflik management ini dengan seru, kayaknya akan jauh lebih seru kalau kita menggunakan role play. Jadi gue akan mengajak 2 orang untuk maju ke depan dengan mempraktekkan tentang konflik management. 1 orang akan menjadi orang yang berkonflik, jadi 2 orang ini konteksnya mereka berkonflik. Tapi yang satu akan berusaha untuk memecahkan konflik sama orang tersebut. Siapa 2 orang yang mau jadi volunteer? Mau jadi volunteer, oke? Satu lagi? Yes, boleh. Silahkan. Boleh dikasih mic ya? Oke, silahkan. Kasih juga mic-nya satu lagi. Ya. Oke, ceritanya kamu yang initiate ya. Jadi kalian berdua berkonflik, kamu yang initiate untuk memecahkan konfliknya. Coba kamu boleh ceritain nggak lagi ngadepin konflik apa beneran atau pernah ngadepin konflik apa sehingga kita beneran bisa demoin di sini gitu. Oke, konflik yang pernah kejadian ya. Atau selagi kejadian atau kira-kira akan sering kejadian. Oke, jadi konteksnya saya mungkin ada salah ngomong ya, terus ngerasa masnya nggak mau ngomong sama saya gitu istilahnya ya. Oke. Mungkin karena kata-kata yang mungkin saya nggak sengaja ucapkan gitu ya. Oke. Ucapkan. As level coworker iya, atau apa? Coworker atau lo ceritain aja, lo kira-kira butuhnya dia berperan sebagai apa? Yes. Oke, berperannya sebagai apa ya? ya? Jadi kan tadi salah ngomong kan, misalnya mungkin pas lagi meeting ada hal yang diomongin gak enak gitu. Betul. Nah, tapi ini konteksnya dia itu siapa gitu? Oh, dia ini adalah coworker gua di mana ternyata gua secara tidak sengaja ketika kita ada meeting bersama atasan, gua mendiskreditkan dia punya kerjaan. Wah. Ya. Oke, namanya siapa? Sorry, bro. Gregorius. Iya. David. David Gregorius. Jadi David Gregorius. David tadi ya konteksnya adalah David sama Gregory ini adalah colleague. Mereka adalah teman satu kantor. Dan di meeting sebelumnya, David itu meremehkan pekerjaannya Gregor. Ya kayak apaan lah kerjaannya dia, kenapa sih dia lama banget kerjainnya, itu kan kerjanya gampang banget gitu. Terus akhirnya jadinya bosnya punya persepsi yang buruk sama Gregor. Dan lu mau ngelurusin buat dia? Iya. Okay. Is this a real case? Enggak sih. Maksudnya kalau untuk kebetulan Kak Fikar yo, gue buat tim ke sini sebenarnya ada sekitar 10 orang. Jadi gue mau sedikit kerjain mereka juga sebenarnya gitu ya. Oke. Karena mungkin mereka yang day to day untuk ngadepin project. Cuma gue sendiri memang kalau untuk mendiskreditkan seringkali ngerasa konflik-konflik seperti untuk gak sengaja salah ngomong ya karena lebih kreditin ke diri gue aja daripada mengkreditkan orang lain juga. Gitu. Well, should I just listen or respond? Boleh respon. Boleh respon. You can be difficult. Sure. But in the very reasonable way. Yeah. Gitu. And unscripted. Unscripted. Ini lu tapi nggak ngomong sebagai orang yang fire ya. Kalau orang yang fire kan bodo amat mau gue dipecat ya santai. Tapi maksudnya kayak you actually want to stay in this job, you wanna make it work. Tapi kayak ini apaan sih nih orang udah nyakitin gue sekarang malah ngajak ngobrol gitu kan? Yes. Oke. Let's start. Oke, kita mulai dengan ini ya. Jadi kita akan mulai dengan action. Sampai action yang nggak ini kalian lanjut terus. Ya? Oke. Popcorn. Oke, in 3, 2, 1, action.
Yes, Bro Gregor, ketika kita ngobrol kemarin, gue nggak ada intensi sepenuhnya untuk mendiskreditkan lo, tapi based on what I'm thinking after the heat that we had before, kayak gue salah ngomong deh. Let's talk about it if it's okay for you. Well, thank you for your intention, but does it really have to take 24 hours to get us involved again? Well, you know, because when I try to reach you out, it's kind of like you kind of avoid me because, you know, I see from your mimics, it's like you know, you're upset, and when I want to try to get to talk to you, then you just walk away. So I think just cool down for a bit, you know. Well, I can tell that your desk is next to manager's office, and I'm at the back of the hallway. So this is the time. So what do you want to talk about? Sure. Just want to make it straight that I really, you know, appreciate what you do, and you know, from what I see, I have my own portion in this work, and you have your own portion juga. Jadi, although I don't really feel that your work is fully, how to say it, according to my way, but actually I can see your proportion of your contribution di project itu. Jadi, just want to say that, you know, if I have a second chance to talk to my boss, I will say to our boss, I would say that you have a great contribution to our work as well. Well, your boss is mine as well. Yes. So what's the next step? What's the next step? Okay, I'm thinking that, you know, instead of just keep not talking like this, let's collaborate on another project. Then, you know, based on that, maybe we can have another meeting with our boss, and then, you know, give a credit to you as well. So, you know, boss can have another, you know, trust with you again. Well, I'm looking forward to that day. Yeah, sure. So it's like a win-win, right, for us? Yeah. Yeah. Sorry. But yeah, I really would like to solve this problem with you. So let's have a handshake. Apologize taken. Okay. Thank you. Thank you. Okay. I wish you were harder. Oke. Salah milih orangnya. Baik ini baik. Oke. I actually took some notes. Ya. Tapi sebelumnya gue pengen nanya dulu sama teman-teman di sini. Share us your observation. Observation. Tadi menurut kalian ya. Now, here's the thing. Give David feedback dari apa yang tadi kalian lihat. Apa yang bagus dan apa yang menurut kalian kayak, this can be better. So I will give you, kalian berdua boleh duduk dulu. Oke. Nanti gue akan panggil lo lagi ya David ya. Karena we will redo this. Okay. And do it differently. Jadi duduknya jangan jauh-jauh, di depan aja. So I will teach you a very simple way to give feedback. And there is what's called yang namanya plus dan EBI. Plus itu artinya adalah what went well. EBI itu adalah even better if. Kita tuh kan sering kali ngomongnya feedback positif, feedback negatif, right? Seakan-akan it's, you know, it's bad or what. Just treat yang kiri itu plus atau kita bisa bilang juga yang namanya recognition. Yang kedua EBI. EBI itu even better if, itu akan membuat apapun yang kita omongin itu jadinya actionable. Bukan cuma bilang kayak, aduh tadi David ngomongnya kurang jelas. That's not EBI. It's criticism. It's just pointing apa yang tadi dia kurang. Tapi kalau misalnya kalian bisa bilang, oke, tadi waktu, and this is actually a real feedback that I saw. Tadi ketika David ngomong, gue notice kayaknya mungkin David agak nervous karena dia ngomong you know-nya tuh banyak banget. And that's usually a sign of somebody who is quite nervous. It would be better if next time, kalau misalnya memang nervous, just slow down, take your breath, and just say the next sentence. That's an example of EBI. Jadi ada konkretnya, bukan cuma bilang kayak, oh ya tadi kayaknya agak kurang deh. No. Yeah. I want to raise the bar for all of you. Jadi ketika memberikan feedback itu bisa lebih spesifik dan actionable. Okay? Now I'm going to invite feedback. Yes. Who wants to share observation? Yes, silahkan. William bukan sih? Yeah. Hello, yes. Vicario. I will. Nice meeting you again. Nice to see you. Yes, silakan. Feedbacknya pertama buat Gregorius. I like when he said, "What's the next step?" Yes. Yeah, it means actionable item. Yes. Yes. And what could be better?
actually menurut gue adalah harusnya itu dibuat lebih kompleks, make it harder as you said. Karena yang gue setuju, karena yang ketika trust itu broken, itu sudah sulit. Itu satu. Kedua adalah yang dipropose oleh David, itu adalah sesuatu yang akan terjadi di next project. Padahal yang sudah terjadi itu adalah hal yang sudah terjadi di project sebelumnya. So yang sudah terjadi sebelumnya ini kan seharusnya di fix dulu, bukannya propose sesuatu yang akan terjadi lagi. Itu 2 poin gitu. Oke. Thank you. Thank you. Very good catch. Yes, I wanna echo first apa yang tadi William bilang. Gregor, this is actually a very good way to solve a problem, right? Kenapa? Karena seringkali kalau misalnya ada problem yang terjadi adalah orang itu dwelling. Atau kalau bahasa ininya adalah, ya dia ngeluh aja terus gitu. Ya dia malah ngedumel hal-hal yang udah lewat di masa lalu. Yang kayak, ya gue paham, tapi kemarin tuh kenapa lu kayak gini. So keep dwelling and talking about something that happened in the past yang udah gak bisa diubah. And usually these are the type of behavior yang akan bikin konflik itu makin panas. Karena bukannya diselesaikan dan ngomongin next step-nya, tapi malah ngomongin hal yang udah lewat yang udah gak bisa diubah. Right? So, for conflict resolution, this is brilliant. For role play, I hate it. Karena jadinya cepet selesai. Gue expect tadi agak sedikit lebih susah. But yeah, this is actually good. Please, kayak, if you wanna become like a very collaborative person, don't dwell too much on nyalahin orang. Okay, let's talk about what's next. Because you cannot change the past. Yeah, so that's good. And I really like this. Kalau kita ngomongin fixing dan kita ngomongin next step, always think about, there is a framework, gue gak tahu ini dipopulerkan di mana, but I really like this framework, namanya tuh CAPA. Ada yang tahu gak ini apa? Corrective action dan preventive action. Artinya, kalau kita mempropose sesuatu, ya, kita mempropose sesuatu yang merupakan immediate fix. Habis itu kita ngomongin tentang improvement. Jadi kita, ibaratnya kita benerin dulu yang ada di depan mata, baru kita cegah supaya nextnya ini nggak kejadian lagi. So both. Nggak cuma ngomongin improvement doang, tapi kita fix juga. Nggak cuma fix juga, tapi di-improve. Jadi it's balance between short and long term fix. Ada lagi yang mau sharing feedback? Yes. Can we give the mic? Thank you. Welcome. Yang udah bagus tadi, thank you for the initiative. Jadi kan maksudnya kalau ada masalah untuk menginisiasi percakapan antara dua orang itu adalah sesuatu yang susah dilakukan dan itu adalah hal yang perlu diapresiasi. Apa yang bisa diperbaiki adalah tadi yang aku dengar sebenarnya banyak asumsi di awal. Nah itu tuh bisa di check in dulu kayak how are you feeling, kemarin ngerasa ada masalah atau enggak. Kalau tiba-tiba orang yang ngerasa biasa aja terus tiba-tiba kita kayak bisa nggak kita ngomongin hal yang kemarin? Agak kayak gimana gitu. Jadi bisa check in dulu sebelum memulai percakapannya. That's all for me. Awesome. That was a very good catch. Karena gini, here's the thing. Tadi tuh Gregor is again being a very collaborative, right? Do you know what's the kalian tadi ingat nggak how it started? David langsung bilang kayak, hey, I wanna talk about, I wanna apologize about yesterday gitu. Kalau gue jadi Gregor, what should I say to make it a bit more difficult? Emang ada apaan sih? Pretending there is nothing, right? If somebody hurts me, or this happened in the past ya, terus kayak kita males banget, antara males sama orangnya, males ngomong sama orangnya, males baikan, or just trying to be difficult, emang ada apa gitu, right? Kayaknya nggak ada apa-apa nggak sih gitu, gue nggak baper kok, gue cuma lagi diemin lo aja, right? Yeah, there is a high risk somebody will say that because conflict is not something that people look forward to. Kalau bisa kita nggak usah ngomongin konflik ini gitu. Dan mungkin sampai berapa tahun lagi baru ketahuan ternyata dulu tuh gue kesel banget tau gara-gara you throw me under the bus lagi depan si bos, right? So it's important to clarify assumptions terlebih dahulu.
hey Gregor, do you have time for like a quick coffee? There is something that I want to chat. Gue realize kemarin gue kayaknya ngomongnya agak-agak kurang enak pas lagi di meeting. Gue mungkin overthinking sih, but I want to hear from your side if there is something that's bothering you because of what I did. That's how to clarify assumptions. Ntar ya, I'll go to you after this. Doable? If it's the first time for you to say that, it's going to be super awkward. Serius. Tahu nggak tadi apa hal yang gue lakukan to make it less awkward? Apa? Bukan coffee. The coffee is a distraction, bukan. Bukan time. Ada satu kalimat ya, ini yang benar gue kasih buku. Ada satu kalimat yang gue bilang, dan itu tujuannya adalah untuk membuat lawan bicara gue untuk menurunkan judgmentalnya terhadap gue. I think you know the answer. Yes. Yeah. Yes. Jadi tadi ada satu kalimat yang gue bilang kayak, gue kayaknya overthinking deh. Kenapa tujuannya kayak gitu? Karena gue exactly menggambarkan apa tuduhan yang mungkin dia punya ke gue kan. Alah lu overthinking, lu lebay lu, ya nggak? Right, so itu adalah salah satu teknik yang gue pelajarin in one of my most favorite book about communication. If somebody knows about this book, tell me. Teknik itu namanya acquisition audit. Who knows? Itu dari buku apa? Oke. So, nama tekniknya adalah acquisition audit. Kalau nggak salah gini doang tulisnya. Acquisition itu namanya tuduhan. Ya, acquisition, mungkin gue salah tulis, tapi that's basically kayak tuduhan. Jadi kayak orang itu kan mungkin akan menuduh gue overthinking. Ya nggak? Jadi gue bilang aja, gue mungkin overthinking. Tujuannya apa? Supaya kayak nanti tinggal dia bilang, iya lu emang overthinking gitu. Tapi bisa jadi dia bilang kayak, oh enggak, you are not overthinking. Yeah, it's right. I'm feeling this. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan informasi tersebut. And konsep ini ada di buku yang judulnya Never Split the Difference. It's one of the most popular book about negotiation. Never Split the Difference. Jadi kita kasih tahu aja, oh gue mungkin overthinking di sini gitu. The goal is to unguard the person. So again, I'm trying, gue berasa jadi magician yang lagi membuka trik sulapnya sama kalian. Because communication is sometimes it's all about that sentence, that words, that small tricks yang ternyata membantu kita untuk unguard other people. Okay? So yes, that can be an opening statement. Meti, you have a question? Yeah, so actually it's kind of vice versa in my case. Ini jadi curcol ya. Yeah. Kalau tadi kan kayak jelas Davidnya udah ngerasa dia do something sehingga membuat Gregornya itu nggak enak lah atau gimana. Jadi ada willingness untuk duluan ngomong gitu ya. So in my case I was cut off from a friendship. Okay. For something that other people decide for me. So I have a new position, and I kind of guess this is really bad. Actually, this is assumption. That's why, because you said clarify assumption, I want to clarify to that person what is actually she feels. Yeah. Karena she cuts me off because I have that new position. Yeah. And actually, several of us have a new position, and she cuts off us, all of us. Iya. Gitu. Terus kita jadi malah ngobrol, lo dibaperin ya sama sini, gue juga dibaperin sama sini. Yeah. Tapi kenapa gitu? Yang satu bilang dia emang orangnya gitu dari dulu. Yeah. Gitu kan. Actually waktu itu udah coba reach out kayak like 3 times, but I never use your sentence like I want to talk about you. I think I overthink. Mungkin nanti akan dicoba ya abis ini. Jadinya tuh kalau kayak gitu gimana ya? Karena ngerasanya tuh gue nggak salah. Yeah. Tapi like I also want to tell her or tell the world, gue tuh nggak mau lo diginiin, apalagi bukan salah gue gitu. Nah itu tuh kayak something in my mind like for these 2 months. Okay. So basically you wanna reach out to that person karena lo merasa in the past you are unfairly treated,
and you wanna communicate that you don't want to be treated that way. Kayak gitu ya kuncinya ya. Yeah. To make it more general dan bisa di-apply sama teman-teman di sini. Jadi kayak situasinya adalah seseorang memperlakukan lo dengan tidak adil, terus lo pengen bilang ke orang itu kayak, gue nggak suka diginiin gitu. Let me start with not even about the strategy. Why do you wanna do that? Because this friendship is important for me. Yeah. And kayak waktu itu tuh udah 3 kali lo gue reach out tapi gue dicuekin. Yeah. Tapi caranya belum pakai cara Vicario Okay. tadi gitu kan. Well, mungkin belum works gitu now ya. I'm under pressure. Oke. Cuma kayak karena karena so sudden I kind of heartbroken gitu ya. Jadi kayak belum closure aja. And even though misalnya nanti kayak mau reach out lagi, overthinkingnya sebenarnya di diri sendiri. Maksudnya kayak masih kayak tadi ya. Is it worth it? Gitu kan? Atau emang the universe just tell me to cut off this person so I could be better moving forward gitu. Yeah. Do you think you want to maintain relationship with this person? That's the first question dulu. I don't think so. Ya udah, then we don't have to talk. We don't have to think about it. Yeah. Because it hurts so much. Oh, jadi curcol lagi. Yeah. No, exactly. No, here's the thing. That's also part of being strategic with the communication. Ya, kalau kita ngomong, tapi juga kita nggak jelas tujuannya apa, then what's the point of doing that? If let's say you'd wanna do it, misalnya kayak ini kan sebenarnya contohnya bisa banyak ya, bisa jadi misalnya kita diputusin, terus kayak kok rasanya nggak adil gitu, terus kayak we wanna clarify that. Well, if you don't wanna be in relationship atau berteman dengan orang ini, then we just don't have to talk with them anymore. Tapi kalau misalnya, I know some people tuh butuh closure. Closure tuh lebih kayak, gue perlu ngomong aja dari sisi gue, and now it's up to you on what you wanna do next. You just need to say what you said just now. Yeah, which is saying bahwa, hey, I realize kemarin ini kita ada something happen between us, and that moment makes me feel unfairly treated, dan gue nggak wish gue akan diperlakukan seperti itu. I hope that's not something that you will do to any other people. Thank you. Thank you, Vic. Ya, karena lu nggak berharap buat berteman lagi kan gitu. So just say that, right? Goes back to the objective. Kenapa? Karena let's now kita dissect case yang tadi, right? So the first thing that we need to do before any other thing adalah we need to strategize our communication. Before any communication, and if you've read my book, this is in the book, and this is how to use it properly. Sebelum kita ngomong atau kita mau communicate sama orang, kita mesti tahu dulu, kita mau orang itu berpikir apa, merasakan apa, dan melakukan apa. Before we even have any discussion or any conversation, it starts with that. David, lo pengen tadi Gregor mikir apa? Mic-nya tuh di belakang. Oke. Ya, again, gue mau dia mikir sebenarnya apa yang kemarin gue lakukan salah dan gue memperbaiki situasi ini menjadi lebih baik. Jadi hubungan kita bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Okay, so basically what you want Gregor to think, ya, adalah you want to think that you wanna fix the relationship. Yeah. Because we are still working together kan. Kita masih kerja bareng, jadi gue nggak mau next time-nya sama dia, ya nggak bisa komunikasi terus project jadi nggak jalan gitu. Oke. Kita mulai dari yang pertama, strateginya adalah kita mau we have a good relationship. Oke. What do you want Gregor to feel setelah ngobrol sama lo, setelah conversation? Feel ease kali ya, mau terbuka, lebih terbuka, sama perasaannya dia juga gitu ya, udah ease ya, again feel good to back to work together juga sih, maksudnya tetap bisa cooperate dengan baik seperti itu. Oke, berarti mungkin tadi kalau mungkin tadi jadi nyambung ke lo, do-nya move on kali ya? Oke? Ya kurang lebih lah. Move on, kolaboratif. Kolaboratif, betul. Feel-nya apa lagi tadi selain ease? Yang lain kalau ada yang mau nambahin silahkan ya. Kalau you are in posisinya David, kalian salah ngomong dan kalian mau fix that, kayak what would you do? Maafin? Yes.
Yes. Yang mau dilakukan adalah untuk accept forgiveness. Accept, ya, forgive berarti, forgive. Ya. Oke. Forgive. Feel, ada yang mau nambahin lain nggak? Hah? Empathetic, yes. What else? If I were you, unless ya, gini gue mau nanya ke lo maksud nggak untuk ngerendahin dia di depan bosnya? Oh, nggak bermaksud, tapi mungkin Of karena course. cara gue ya itu. Exactly. So you want them to think it wasn't your intention. Nanti deliverynya gue kasih tahu. Karena if we want people to think bahwa it wasn't our intention, it's not by saying it wasn't my intention. Karena jadinya kan defensif, right? Gue nggak maksud bikin lo gitu, kayak maksud lo apa kan lo ngejalan. There is a lot of art to that. What else? Trustnya, iya, trust ya. Trust? Iya. Oke. Mungkin kan merusak trust ya, terus jadi mau trust lagi. Ya. Banyak kandunya nih tapi. Yes. Oke. Start with this. Because this will decide what you are going to discuss. Right. Jadi clear dulu nih, kira-kira kita pengen dia itu merasakan apa. Dia itu memikirkan, merasakan dan melakukan apa. Right. Karena the goal of a communication is to move someone from point A to point B. Dari dari bad relationship jadi good relationship. Dari dia ngira kita jahat sampai kita clarify it wasn't our intention. Dari dia itu ngerasa difficult jadi ease. Dari dia ngerasa kayak kita itu nyebelin, dia jadi empathetic. It's all about that. Start with this. Now let's talk about the delivery. So the delivery is to do with this framework. It's called clear. Let me customize in the context of David tadi. Halo Gregor, gue pengen ngobrol sama lo karena gue pengen clarify apa yang kejadian kemarin. Gue mungkin overthink about this dan gue sih ngerasanya kayak kata-kata gue menyakiti lo. Tapi gue pengen denger sih dari sudut pandang lo kayak gimana. Dan Gregor will start explaining this. Now if I ask that question, Gregor, what would you answer dengan konteks yang kayak tadi? Can somebody give the mic? Jadi beda ya, gue nggak langsung mengkonfront lo dengan itu, gue akan bilang kayak, kayak kemarin gue ada salah ngomong sama lo deh. Tapi gue pengen denger juga dari lo gimana nangkepnya di diskusi kita kemarin. Well, do you want me to trying to be difficult than before? Yeah, please be as difficult as you want. Yeah, maybe I give up. Fit, jujur li kemarin gue ngerasa sakit hati sih dengan omongan lo. Itu lo serius, ibaratnya front stabbing gue depan bos. Oke. Sounds like, yeah. Anything else you wanna add? Yeah. Ya, jadi ngerasa di front stabbing sama coworker atau colleague di depan bos dan by saying improper words maybe kayak gitu. Yeah. Seems like you were hurt by what I did. Yeah. That's it. Yeah. Do you mind if I share like what actually happened? Please. Yeah. Exactly. Dan kita sharing, sorry ya kemarin kejadiannya gini gitu. But the key was that E part. It seems like or it sounds like. Itu teknik empati yang namanya labeling. Gue mencoba untuk memahami, gue mencoba berempati dengan dari apa yang lo ceritain, kalau gue bisa ringkas. It seems or it sounds like you were hurt by what I did. Dan lo
Bener nggak? Dari apa yang lo bilang? Ya. I don't defend myself. I think I hurt him. He feels hurt. Abis gitu lo mau bantai gue nggak? Makanya kan? Exactly. No need, jadi biar shortcut to the solution kali ya. Exactly. Because what happened adalah, ya nggak, jadi gini, ini try to be difficult. Tapi kalau gue udah kayak gitu, would you still beat me up? Right? Kenapa ya? Karena gue udah bilang kayak, ya, sounds like lo ini, and mungkin kalau mau ditamain, and I apologize from what I did to you, and it makes you feel hurt. Seberapa likely dia mau bantai-bantai gue lagi abis itu? Unless dia kesel banget. But, kalaupun Gregor mau bantai gue abis itu, gue akan biarin dia ngomong. Supaya dia puas, dia keluar semua. Misalnya kayak, wah lu ngomel bla 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 bla, gitu kan, lanjutin lagi. Oke? Oke, thank you for sharing all of that. Anything else that's still like bothering you and you wanna share with me? Okay, if we are done, if you're done, shall we talk about the next step? So, then we can move on to the next step. How does that sound? Convincing? Okay. Was it convincing? Oh, wow, thank you. I didn't see it coming, right? Because it was trying to convince someone, not by bilang, Gor, sorry banget, gue tuh nggak ada maksud sama sekali buat menyakiti lo mesti percaya sama gue. But that's what usually happen, right? When somebody try to apologize. They try to be convincing by convincing other people, but it's actually being very ultra defensive. I say, okay, what I did hurt you. Okay. You wanna share something? Mungkin bukan share, cuma kayak lebih bertanya. Yeah. Membalikan kalau misalnya tadi kan dengan dibilang it seems like feel empathize dan jadi less want to beat up. Tapi how about tadi the reason, balik lagi ke reason nomor 2 yang di awal tentang conflict management, bahwa most of people, maybe Indonesian orang timur lah, avoid conflict. Yeah. Jadi kalau misalnya tadi bukan mau marah-marah, tapi malah kayak oh I'm okay gitu. Yeah. Jadi kayak malah retract back lagi gitu, bahwa I'm fine with it, padahal sebenarnya mungkin tadi ada hal-hal yang tidak diutarakan gitu. Yeah. Kalau kayak gitu bagaimana cara apa ya, bisa dibilang kayak menggalinya kalau memang you're not okay with that and that's have next step after this gitu. Yeah. Okay, let's role play. Let's role play that. Okay. Right? Make sense kan? Misalnya udah di-confront, oh enggak, gue gak ada apa-apa. But it's very clear that that person is experiencing like an emotionally charged situation. Right? Let's role play that. Masalahnya saya bukan yang seperti itu. Oh iya. Maksudnya gini, kecenderungan saya juga juga adalah yang just need to stay silent. Okay. You just need to stay silent gitu kan. Okay. Gitu. Okay. Okay. Sorry banget ya. Actually, nama lo siapa? Yovita. Yovita, gue actually pengen ngobrol tentang meeting kita kemarin. Karena kayaknya ada hal yang gue omongin, dan setelah gue pikir kayak gue nggak pantas lah ngomong itu buat lo gitu. And actually I want to hear kayak from your side, how do you feel about it? I'm okay with that. Okay. Yeah, I might be overthinking this, but sejak discussion itu kita kayak ada gap di antara kita gitu. Gue tahu sih mungkin gue yang lebay dan gue overthink about this, but I actually wanna initiate this conversation in case emang beneran ada yang mengganjal dari lo. Enggak sih, kayaknya overthinking doang. Okay. So that's completely fine if at one point lo ngerasa bahwa apa yang gue lakuin, or if there is anything that I can do better as your coworkers, just let me know. Okay. Yeah. Okay. Yeah. That's for the first one. Karena gini, here's the thing. Conflict management is like a dance. Right? Lo nggak bisa ngedance kalau pasangan lo nggak mau joget bareng sama lo. You have to do it together. Dan
ya nggak bisa, right? So at that time gue udah mencoba untuk ngasih, kalau you don't wanna take it, and it's fine. But if on the next few weeks itu kejadian lagi, then I'm going to have a conversation, dan gue akan ngomongin kayak gini, hey, I wanna talk to you human to human. Did I ever hurt you and is anything that I can do better? Yeah. Sometimes we need to have that kind of conversation untuk make sure aja. Gitu. Right? Okay? So that's clear communication. Dan kalau misalnya memang kita perlu at one point mendeliver non-violent feedback, this is what we can do to talk to them. But since the case that was mentioned didn't mention this, we didn't talk about it. But if at one point you need to give feedback to someone, use this script, because this is a very useful script for you to use. Okay? So what if you find it difficult to have such conversation? Then you need to build trust first. Because sometimes, kayak tadi misalnya, kenapa Yovita mungkin nggak mau ngomong sama gue? Because maybe there is no trust yet. I don't have enough time to really explain all of this. You can take a photo of it. But basically, if we want to get people to trust us, we need to combine between being credible, knowing our thing, being reliable, that we deliver on the promise, and I is intimacy, di mana kita itu membangun kedekatan personal. And it's important when we want to build relationship with someone, we don't only think about what benefit us, but what benefit all of us together as a team. Right? And this is something that you can diagnose kalau misalnya tadi ada conversation di mana kita tuh ada gap dan kita nggak bisa ngobrol. So most probably ada gap in this trust. Okay? So yes, this is what we have covered today, right? So we talk about communication skill, we talk about strategizing our conversation, we talk about clear framework, we touch briefly on nonviolent feedback and trust equation. So you have all the blueprint, and what you can do is to practice this once you go home in your next difficult conversation with your partner or with your coworker. So now it's the time for you to scan this. Tapi karena waktunya terbatas, what I would highly recommend is just to scan this, and you can fill this up later. But please fill this up, else I cannot send you the slides. Yeah. And on the right side, if you are HR or you have somebody that you want to recommend me to deliver training, silahkan bisa scan yang kanan. You can see my learning catalog and you can find me in any of my programs. Okay? So yes, this is my final slide. So stay in touch. This is the QR code to my Linktree. Jadi kalian bisa follow gue in any social medias. Thank you for the earlier testimonial that somebody likes my content. So if more people want to see this, please scan this QR and we'll be in touch in my social media, and I can see you every day. So finally, thank you buat teman-teman semua yang udah tune in dari awal sampai akhir. Nobody left actually. Wow, that's amazing. And it's already night. Dan juga buat teman-teman yang online, thank you banget. Really sorry we didn't get a chance to really go to the Q&A, but I hope tadi beberapa question udah terjawab. Keep the question coming, karena mungkin nanti gue bisa jawab di konten, or if we have another workshops. If you want to have another workshops, just fill up on the feedback form. We can consider. And finally, thank you at America for having me. It has been a pleasure. Thank you very much, Kak Vicario. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah to Kak Vicario Reynaldo for such an amazing session. And Sobat America, earlier in this event, we did ask you a little question of the day. And the question for today was, is it true or false that clear communication prevents misunderstandings and conflict between coworkers? And the correct answer to that is true, because being direct and transparent is the best way to ensure everyone is on the same page. Congratulations to @FarisDev from Instagram for getting the answer correctly. And if you find yourself enjoying this event, find out more about America through our social media platforms. We are on Facebook, Instagram, X, and YouTube @AT America. And that marks the end of our event for today. My name is Aldi. Thank you, and see you guys at the next America event. Bye, everyone.
Oke teman-teman, sekarang kita akan berfoto bersama